Halo, selamat datang kembali di pembelajaran PPKN untuk kelas 7, bab yang kedua, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan masuk kembali lebih dalam sub bab C, dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, poin C ini kita akan belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaannya, terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Dan hal itu juga dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaannya, yaitu memuat beberapa pokok kaidah yang fundamental. Fundamental itu artinya yang paling dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada alinea yang pertama, kalau kalian hafal tentang pembukaan, atau mungkin kalian bisa buka juga undang-undang dasarnya, coba kalian buka halaman pembukaan. Di alinea yang pertama itu menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Lalu yang kedua, di alinea yang kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia, bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah sesuatu yang sangat dan perlu diwujudkan. Lalu yang ketiga, juga di alinea yang ketiga menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalimatnya yang seperti apa? Coba kalian buka di alinea ketiga atau paragraf yang ketiga di pembukaan. Biasanya diawali dengan kata atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lalu alinea yang keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di alinea keempat ini juga mewujudkan bagaimana arah tujuan negara kita. Yang paling pertama adalah pasti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bangsa Indonesia punya jaminan kepada rakyatnya bahwa wajib melindungi warga negaranya. Lalu punya tujuan yang kedua, yaitu mengharapkan setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan. Lalu juga negara memfasilitasi kepada warga negaranya supaya mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini bisa diwujudkan juga lewat misi perdamaian dunia yang sudah dilakukan Indonesia ke luar negeri. Jadi Indonesia juga menentang keras adanya penjajahan di seluruh dunia. Jadi peran serta negara kita juga diwujudkan melalui nilai-nilai yang fundamental yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini mengartikan bahwa Undang-Undang Dasar itu dapat diwujudkan atau mungkin diterapkan apabila setiap warga negara itu mengikuti acuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 saat itu? Kita masuk di poin D. Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh-tokoh yang terbaik yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Bayangkan sekarang, kalian kalau tahu bahwa dalam merumuskan Undang-Undang Dasar itu mereka terdiri atas orang-orang yang berbeda suku, agama, dan ras. Tetapi mereka sebagai tokoh terbaik juga memiliki visi yang sama, misi yang sama, yaitu untuk kemerdekaan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesatuan. Maka peran mereka sangat besar. Pasti hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yang dimiliki adalah punya kerendahan hati untuk menerima perbedaan, mau toleransi, mau bertanggung jawab atas apa yang diutarakan, lalu berani mengorbankan diri atau sifatnya nasionalisme, seperti itu.
Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan, nah ini penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa kekeluargaan, saling memiliki, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Yang paling penting adalah perlu juga sikap kerjasama. Kerjasama adalah suatu nilai yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang dasar. Kalau tidak ada kerjasama, pasti dalam rapat sidang BPUPKI hingga BPKI pasti tidak akan terselesaikan rumusan dasar negara. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dari poin pertama, yaitu bagaimana proses perumusan undang-undang dasar hingga peran tokoh perumusan undang-undang dasar, kita bisa membuat kesimpulan bahwa proses pembuatan undang-undang dasar bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Perlu banyak perjuangan dan penuh dengan sikap yang berani untuk menghadapi resiko. Mulai dari sidang kedua BPUPKI hingga disahkannya di BPKI, lalu bagaimana kita melihat bahwa arti penting undang-undang dasar itu yang seperti apa, dan itu terwujud di dalam pembukaan undang-undang dasar, hingga kita tahu sikap-sikap yang diperlukan bagi para tokoh-tokoh perumus undang-undang dasar dalam memutuskan sebuah kebijakan yang akan digunakan oleh negara kita, yaitu mulai dari tanggung jawab, kerjasama, lalu berani mengambil resiko, bertoleransi, kekeluargaan. Nah, dari sini saya harap kalian bisa mengambil poin utamanya adalah bagaimana kita menumbuhkan sikap-sikap tersebut. Nah, nanti kita akan lakukan lanjutnya di pertemuan selanjutnya tentang norma-norma sosial berkaitan dengan sikap yang akan kita tunjukkan. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih.